Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semoga kalian semua saat nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan daring hari ini, Ibu akan sedikit menjelaskan materi tentang teks negosiasi. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan kata negosiasi ini. Negosiasi sendiri secara arti kata yaitu proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan bersama di antara dua pihak. Secara tidak langsung mungkin kalian sudah pernah melakukan atau melihat negosiasi ini, di mana kalian melakukan tawar-menawar dengan pihak lain untuk mendapat kesepakatan tertentu. Contohnya, kalian pernah ke pasar, pernah belanja. Nah, kalau kalian saat belanja menawar atau meminta harga yang lebih murah dari para pedagang, lalu pedagang itu menyetujui atau menyepakati, nah itu adalah proses dari negosiasi. Ibu ada contoh negosiasi dari salah satu film, judul filmnya adalah Susah Sinyal. Nah, di film ini ada dua orang tokoh, yang perempuan ini namanya Ibu Ellen, yang laki-laki ini namanya Pak Iwan. Nah, Ibu Ellen ini adalah rekan kerja Pak Iwan di salah satu firma hukum. Jadi mereka berdua ini adalah pengacara. Nah, kita lihat dulu ya videonya. Mentang-mentang gue Cina, terus lo berasumsi gue jago nawar gitu ya? Wan, bukannya gitu. Maksud gue, kalian sekeluarga itu kan Cina, gue sekeluarga Cina, terus pedagang, Iwan. Kalian sekeluarga itu pedagang. Terus nyokap bokap lo punya toko, jadi kan pasti udah biasa ngeliat tawar-menawar. Itu bukan mereka, yang tawar-menawar mereka. Lo pikir skill tawar-menawar turun dari generasi ke generasi gitu? Genetik. Iwan, gue harus wawancara sepupunya Cassandra. Dan gue harusnya ada di situ bantuin lu. Ya lu juga bisa bantu gue dengan keterbukaan sama Kiara, Wan. Please, gue harus tepatin janji gue ke anak gue. Ya, lu tepatin lah janji lo ke anak lo. Wawancara saksi biar gue. Oke? Jadi, lo akan wawancara saksi tanpa gue. Iya. Wan, ini kasus perdana. Iya, gue paham. Dan gue juga yakin lo paham betul seberapa pentingnya saksi ini buat kasus kita. So, wawancara atau toko kain? Toko kain. Nah, jadi di video tadi, Bu Ellen itu bernegosiasi dengan Pak Iwan. Bu Ellen minta Pak Iwan untuk nemenin anaknya ke toko kain. Soalnya Bu Ellen udah janjian sama anaknya, tapi ternyata jadwalnya bentrok dengan jadwal wawancara saksi. Tapi Pak Iwan nggak langsung begitu saja nerima permintaan Bu Ellen tadi. Tapi Pak Iwan ngasih dulu alasan-alasannya kenapa dia nggak mau. Alasannya tadi diantaranya karena belum tentu dia jago nawar walaupun dia orang Cina dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bu Ellen mengasih lagi penawaran, yaitu meyakinkan Pak Iwan apa benar Pak Iwan tidak mau mengantar anaknya ke toko kain, tapi malah mau mewawancara saksi. Nah, setelah tawar-menawar di sana, pada akhirnya, mungkin secara terpaksa, Pak Iwan juga akhirnya menyetujui untuk mengantar anaknya Bu Ellen ke toko kain daripada mewawancara saksi. Nah, dari video tadi kita bisa melihat juga di sana ada pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Nah, tiga hal ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam negosiasi. Di awalnya pasti akan ada pengajuan dulu. Ada salah satu pihak yang mengajukan suatu hal ke pihak lawannya. Nah, karena ini adalah kegiatan negosiasi, tentu saja pihak lawannya tidak akan langsung menerima pengajuan itu, tapi akan melakukan tawar-menawar yang pada akhirnya
akan mencapai suatu kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak itu. Negosiasi ini tidak selalu berujung dengan kesepakatan, tapi di bagian ketiga ini bisa juga ada ketidaksepakatannya. Nah, kalau yang kalian lihat tadi adalah negosiasi secara lisan, termasuk jika kalian tadi pernah berbelanja ke pasar, juga itu adalah negosiasi secara lisan atau yang diutarakan, dibicarakan. Ada juga nih negosiasi yang dalam bentuk teks atau tulisan. Nah, negosiasi dalam bentuk teks itu pada umumnya berbentuk surat niaga. Surat niaga ini adalah surat yang berhubungan dengan bidang perniagaan atau perdagangan. Kalau kalian tadi pernah ke pasar, kalian kan melakukan jual beli, melakukan kegiatan perdagangan, tapi kalian negosiasinya secara lisan. Nah, kalau di surat negosiasi ini adalah kalian melakukan negosiasi dalam bidang perdagangan, tapi menggunakan surat resmi. Biasanya negosiasi ini dilakukan antara dua belah pihak atau dua belah perusahaan. Di sini ada contohnya surat niaga dari PT Sinar Harapan. Nah, isinya adalah tentang penawaran mesin fotokopi. Jadi dalam surat ini, PT Sinar Harapan menawarkan kepada Direktur PT Anugrah untuk menawarkan sebuah mesin fotokopi dengan tipe, merek, warna, dan harganya. Nah, di sini juga dituliskan agar saudara memperoleh informasi yang lebih jelas bersama surat ini kami sertakan brosur. Demikian surat penawaran ini kami ajukan dengan harapan informasi yang kami tawarkan berkenan di hati saudara. Nah, jadi surat ini berisi penawaran untuk menjual mesin fotokopi. Namanya surat ini adalah surat pengajuan. Nanti perusahaan yang dikirim surat ini akan membalas surat ini dengan bentuk tadi surat penawaran. Atau jika langsung setuju, bisa langsung memberikan surat persetujuan. Jadi kalau dalam bentuk tulis, pengajuan, penawaran, dan persetujuannya itu dibuat dengan bentuk surat resmi, yang tentu saja ditulis ya. Itu tadi, itu saja sekilas tentang negosiasi yang kita kenal dalam dunia sehari-hari. Untuk latihan, Ibu ingin tahu apakah kalian pernah bernegosiasi? Kalau pernah, dengan siapa kalian negosiasi dan apa hal yang kalian negosiasikan? Tuliskan jawabannya di Google Classroom, nanti link tugasnya akan Ibu sertakan dengan video ini. Itu saja pembelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.